Oke baik, sekarang kita melakukan persiapan untuk mempersiapkan ice bag, penggunaan ice bag nantinya. Oke baik, pertama kita sediakan air, bisa air apapun itu. Nah selanjutnya kita gunakan wadah untuk kita menyimpan es batunya nanti. Dan di sini ada es batu. Oke baik, kita langsung ke caranya. Nah, pertama kita masukkan beberapa es batu secukupnya saja. Oke, selanjutnya kita menggunakan air. Airnya secukupnya saja. Kalau sudah dirasa cukup, sudah pinjamku banyak sekali aja. mohon maaf ya, Ya, selanjutnya kita tutup menggunakan tutupnya dengan rapat. Oke, baik, ice bag sudah siap digunakan. Oke baik, jadi sebelum kita melakukan pengaplikasian pada ice bag, terlebih dahulu kita mengetes sensasi dari pasien kita untuk memastikan apakah sensasi dari pasien kita bisa merasakan dengan baik. Jangan diingat ya Pak. Jadi pada saat saya ini dingin Pak, ini panas. Ini ada Pak. Ini panas. Ini jadi seperti itu cara mengetes sensasi kepada pasien kita menggunakan dingin dan panas. Oke baik, kita beralih ke pembahasan pertama. Nah, saya akan membahas pertama mengenai definisi krioterapi. Apa sih sebenarnya itu krioterapi? Krioterapi adalah penggunaan permukaan senyawa krio atau dingin untuk menurunkan suhu jaringan sebagai tujuan terapeutik. Secara fisiologis, es itu mengurangi aktivitas metabolisme dalam jaringan sehingga mencegah kerusakan jaringan sekunder dan mengurangi sinyal rasa sakit ke sistem saraf pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari krioterapi itu sendiri. Nah, krioterapi itu memiliki begitu banyak jenis. Nah, saya akan menyebutkan dan memperlihatkan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada ice massage. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Yang kedua ada ice bath. Bisa dilihat gambarnya. Yang ketiga ada cold pack atau ice pack. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dasar krioterapi. Yang pertama yaitu prinsip vasokonstriksi, yang dimana suhu dingin dari ice bag ini akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah pada area yang diterapi dan akan membantu mengurangi pembengkakan atau edema dan peradangan yang terjadi akibat akumulasi cairan di jaringan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penurunan metabolisme seluler, yang dimana pendinginan jaringan akibat ice bag akan membantu untuk memperlambat metabolisme sel. Nah, pada saat metabolisme sudah diperlambat, sel pada area yang diterapi akan mengurangi kebutuhan oksigen jaringan, sehingga akan melindungi sel-sel dari kerusakan yang akan berkelanjutan. Prinsip selanjutnya itu prinsip konduksi panas, yang dimana suhu dingin dari ice bag akan menyerap panas dari tubuh dan pendinginan ini membantu mempercepat penyempitan pembuluh darah agar dapat mengurangi rasa sakit. Es yang terdapat dalam ice bag ini akan menyerap panas secara perlahan sehingga efek pendinginan bertahan lebih lama dibandingkan metode lain seperti kompres basah. Nah, efek selanjutnya yaitu efek relaksasi otot, di mana pendinginan dari ice bag juga dapat membantu merelaksasi otot-otot yang tegang, mengurangi spasme otot, dan membantu melonggarkan otot setelah cedera atau olahraga berat. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai guideline dari krioterapi itu sendiri. Yang pertama, masalah klinis pada rasa sakit. Tentunya gejala yang kita rasakan adalah rasa sakit
Waktunya jika ya fase akut kurang lebih 72 jam pertama setelah flare up atau cedera. Tujuan klinis yaitu untuk mengurangi rasa sakit. Intervensi apa yang dapat kita berikan yaitu menggunakan es. Dengan apa? Untuk memperlambat konduksi saraf dari pusat nyeri, lebih efektif dan cocok untuk nyeri akut daripada kronis. Tidak boleh digunakan jika dicurigai atau dikonfirmasi sindrom nyeri regional kompleks atau bisa kita kenal dengan CRPS. Nah, masalah klinis selanjutnya yaitu peradangan. Gejala dan tanda yang biasa muncul yaitu panas, kemerahan, bengkak, rasa sakit, dan fungsi yang berkurang. Waktunya sendiri yaitu fase akut. Jika ya fase akut kurang lebih 72 jam pertama setelah flare up atau cedera. Tujuan klinis untuk membatasi tingkat reaksi inflamasi. Nah, intervensi apa yang dapat kita berikan? Lagi-lagi kita akan memberikan intervensi es dengan tujuan menurunkan laju metabolisme. Dengan demikian diperlukan aliran darah dari sel-sel yang awalnya tidak terlibat dalam cedera. Dengan demikian dia akan mengontrol tingkat reaksi inflamasi. Dan juga vasokonstriksi sementara hanya pembuluh darah superficial. Dan selanjutnya adalah penggunaan mandi kontras untuk merangsang vasokonstriksi dan vasodilatasi efektif. Vasodilatasi, nah efektifnya itu biasa terutama di area anastomosis arteriovenosa atau biasa pada telinga, jari tangan dan jari kaki. Dan juga tentunya intervensi yang dapat kita berikan sebagai fisioterapis atau biasa kita sebut dengan kombinasi istirahat, pendinginan, rise, ice, compression, dan elevation. Biasanya paling efektif dalam pengendalian peradangan itu ketika diterapkan segera setelah cedera. Nah, selanjutnya yaitu masalah klinis pada penyakit edema. Nah, tanda dan gejalanya biasa itu tidak ada panas, tidak ada kemerahan, edema piting yang menunjukkan adanya sel mati, dan pembengkakan. Waktunya itu kurang lebih 72 jam sampai 7 hari. Nah, tujuan klinisnya itu yaitu untuk membantu dalam fagositosis dari bahan sel mati. Kedua, untuk mengontrol pembengkakan ekstraartikular, dan yang ketiga untuk mengatasi pembengkakan intraartikular dengan cepat. Nah, intervensi apa yang dapat kita berikan yaitu kombinasi memompa otot yang menimbulkan kontraksi otot lembut aktif, pijat jaringan lunak, dan peningkatan pada kompresi. Selanjutnya yaitu masalah klinis pada pembengkakan tanda atau intraartikular. Nah, tanda yang atau gejala yang dapat kita lihat itu biasanya dan merasakan biasanya dia tidak ada panas, tidak ada kemerahan, dan kemungkinan nyerinya itu berkurang, dan fungsi otot itu akan berkurang atau bisa kita katakan atrofi otot. Nah, waktunya kurang lebih 7-10 hari. Tujuan klinis yaitu untuk meningkatkan pertukaran cairan dari intra ke ekstraartikular. Nah, intervensi apa yang dapat kita berikan yaitu ROM atau mobilisasi bersama. Dengan apa? Dengan pergerakan cairan masuk dan keluar dari sendi tidak terjadi terutama melalui pembuluh darah, melainkan melalui antar muka, tulang-tulang rahang, dan melalui membran sinovial. Ini biasanya terjadi selama pergerakan sendi. Dan juga gerakan sendi akan meningkatkan nutrisi pada tulang rawan. Nah, setelah itu pembengkakan intraartikular akan berkurang. Nah, jika kita berikan ROM lembut dan kompresi, traksi manual, dan mobilisasi sendi kelas 1 dan kelas 2 akan menciptakan perbedaan tekanan untuk membantu pertukaran cairan intra dan ekstraartikular. Nah, selanjutnya yaitu penyakit pembengkakan selanjutnya yaitu masalah klinis pada pembengkakan di ekstraartikular. Nah,
gejalanya itu biasanya tidak ada panas, tidak ada kemerahan, dan peningkatan ketebalan jaringan, tetapi tidak ada edema pitting. Waktunya kurang lebih setelah 7-10 hari. Tujuan klinis untuk membantu dan menyelesaikan pembengkakan, normalisasi gerakan, dan kembalinya fungsi termasuk penguatan. Dan intervensi yang dapat kita berikan yaitu kombinasi memompa otot yang menimbulkan kontraksi otot lembut dan pijat jaringan lunak, peningkatan dan kompresi. Baik, jadi sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara aplikasikan ice pack pada radiosatika. Pertama kita tanya pada mesinnya pada bagian mana pasien merasakan keluhan sakitnya. Kita tes dulu. Baik. Lalu kita buka langsung agar tidak ada batas oleh kulit dengan coba bisa kita kurang lebih selama 2-5 menit kita kompresi pada area yang masih terlihat nyeri. Berapa menit nih? 1 menit. Kalau 2 menit bilang tuh. Iya. 3 menit apa lagi? Biar 8 menit. Kalau 15 menit sih. Apa ya, Pak? Baik. Jadi itulah tadi cara pengaplikasian ice pack pada pasien yang mengeluhkan nyeri pada radiosatikanya. Baik, selanjutnya yaitu penilaian efektivitas modalitas pada ice pack itu sendiri. Yang pertama adalah pada fisiologisnya, yaitu pertama vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit akibat suhu dingin yang mengurangi aliran darah ke area yang diobati. Ini akan membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan pada nyeri yang terluka. Yang kedua, penurunan aktivitas saraf. Suhu dingin mengurangi kecepatan konduksi saraf sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan ketegangan otot. Yang ketiga, penurunan pembengkakan dan inflamasi dengan mengurangi aliran darah, ke area cedera. Krioterapi dapat membatasi respons inflamasi tubuh dan pembengkakan yang terjadi setelah cedera atau aktivitas berat. Yang keempat, yaitu peningkatan proses pemulihan. Setelah vasokonstriksi, saat tubuh kembali ke suhu normal, pembuluh darah akan melebar yang akan meningkatkan aliran darah dan membantu proses penyembuhan dan pemulihan jaringan. Nah, selanjutnya itu pada terapeutiknya. Pertama yaitu pengelolaan nyeri. Nah, krioterapi ini sangat efektif untuk mengurangi rasa sakit, baik itu nyeri akut seperti cedera olahraga maupun nyeri kronis. Nah, seperti pada artritis. Kedua adalah mengurangi peradangan, terutama pada cedera jaringan lunak seperti sprain atau strain. Krioterapi membantu mengurangi peradangan yang dapat memperburuk cedera. Yang ketiga yaitu meningkatkan mobilitas. Pengurangan pembengkakan dan peradangan dapat membantu meningkatkan rentang gerak dan fleksibilitas pada sendi yang terluka. Yang terakhir yaitu peningkatan kinerja. Dalam konteks latihan fisik atau atlet, krioterapi digunakan untuk mempercepat pemulihan otot setelah latihan berat atau kompetisi, serta membantu untuk mengurangi kelelahan otot. Baik, di sini dapat dilihat referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video saya. Terima kasih.